Perseptron. Perseptron merupakan komponen dasar pembangun jaringan syaraf tiruan yang terinspirasi dari neuron pada jaringan syaraf di otak manusia. Jadi kita dapat menyamakan perseptron dengan neuron yang berada di sistem saraf manusia. Perseptron bekerja dengan menerima masukan berupa bilangan numerik, kemudian memproses masukan tersebut untuk menghasilkan sebuah keluaran. Perseptron dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Perseptron menerima inputan berupa bilangan numerik. Di sini inputannya bisa banyak, X1, X2, hingga ke Xm, di mana masing-masing node inputan tersebut pada akhirnya akan berujung di penjumlahan input. Penjumlahan input ini merupakan hasil kali antara nilai input dengan bobotnya. Bobot yang dimaksud di sini adalah W1, W2 hingga Wm yang di sini. Selain bobot, kita juga mengenal yang namanya bias. Bias di sini merupakan W0. Hasil penjumlahan antara bobot yang dikalikan dengan X1 hingga ke Xn-nya akan menghasilkan penjumlahan input yang nantinya akan diproses ke dalam sebuah fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi akan memetakan nilai dari penjumlahan input dan menghasilkan sebuah nilai keluaran antara 0,1 atau -1 hingga 1 tergantung pada fungsi aktivasi yang digunakan. Fungsi ini memungkinkan perseptron untuk menyesuaikan pola untuk data yang non-linear. Akhirnya akan dihasilkan sebuah output, yaitu hasil perhitungan sebuah perseptron yang merupakan bilangan numerik. Di sini kita akan mencoba menjelaskan algoritma perseptron di mana kita ingin memfilter email spam dan email non-spam yang atau kita kenal sebagai ham. Email spam dan email ham sendiri memiliki perbedaan dalam karakteristik isi emailnya. Sebagai contoh, yang pertama, email spam biasanya diikuti dengan kata-kata by dalam setiap paragrafnya. Misalnya, pada email spam ini terdapat 2 kata by, karena email spam sendiri biasanya berisi penawaran untuk melakukan pembelian terhadap sesuatu. Kemudian, seperti yang kita lihat, terdapat misspelling pada kata-katanya atau bisa kita kenal typo atau bahasa alay dalam kehidupan sehari-hari. Di sini pada kata lots, O-nya diganti dengan O, angka 0, lalu pada kata cheap, A-nya diganti dengan simbol @ lalu pada kata money, I-nya diganti dengan angka 3. Jadi, karakteristik yang membedakannya dengan email biasa yaitu misspelling word. Nah, di sini kita mendapatkan 2 buah karakteristik yang dapat membedakan email spam dan email non-spam. 2 karakteristik ini nantinya akan kita gunakan sebagai feature yang akan mengklasifikasikan email spam dan non-spam features. Nah, sebagai contoh, di sini kita memiliki sebuah email yang sudah kita labelkan yang mana email spam dan yang mana email non-spam. Email spam ditandai dengan warna biru, sedangkan email non-spam ditandai dengan warna merah. Berdasarkan 2 karakteristik tadi, yaitu adanya kata by dan adanya misspelling word, kita mendapatkan informasi yang tampak di diagram di samping. Kemungkinan munculnya kata by pada email yaitu tidak muncul kata by sama sekali pada email berwarna biru atau pada email-email yang non-spam. Lalu muncul satu kata pada sebuah email non-spam. Kemudian muncul 2 kata by pada 2 buah email spam dan 1 buah email non-spam. Dan seterusnya, ketika kata by lebih dari 3 muncul, itu semuanya terdapat pada email spam. Di sini kita dapat melihat bahwa ketika jumlah by-nya, kita punya rule 1, ketika jumlah by-nya lebih dari 1, maka ini sudah masuk ke spam. Selanjutnya kita melihat dari sisi spelling mistake. Kita sudah mengklasifikasikan email-email tadi, 10 email tadi, kita plot ke dalam sebuah grafik 2 dimensi dan tampak terdapat 0 spelling mistake
pada sebuah email non-spam, lalu terdapat satu spelling mistake pada email non-spam dan pada sebuah email spam, terdapat 2 spelling mistake pada 2 email non-spam dan 1 email spam, kemudian terdapat 3 spelling mistake pada 2 email spam dan 1 email non-spam, terakhir terdapat 4 spelling mistake pada sebuah email spam. Dari plot ini kita melihat terdapat tren di mana kita buat sebagai rule 2. Ketika spelling mistake-nya lebih dari 2, maka itu dia dikategorikan sebagai spam. Kita sudah mendapatkan 2 rule untuk masing-masing fitur. Tapi kita menginginkan kedua fitur ini saling berkolaborasi sehingga kita benar-benar dapat memisahkan mana email spam dan non-spam. Maka dari itu, di sini kita membuat sebuah kolom yang menjumlahkan jumlah kesalahan, yaitu munculnya kata by serta munculnya spelling mistake pada masing-masing email. Setelah kita jumlahkan, tampak sebuah tren di mana email spam, yaitu email yang berwarna merah, cenderung memiliki kesalahan yang dimulai dari 5 hingga ke 7 kesalahan. Kita dapat membuat kesimpulan di mana ketika jumlah by dan mistake-nya lebih dari 4, itu dia dikategorikan sebagai spam. Nah, berdasarkan fitur-fitur by dan mistake, serta berdasarkan 10 email yang telah kita temukan sebelumnya, kita dapat melihat representasi datanya dalam diagram 2 dimensi ini. Sumbu X mewakili kemunculan kata by pada email, serta sumbu Y mewakili adanya kesalahan kata dalam email tersebut. Di sini, sebagai manusia, kita pasti dapat melihat bahwa email-email dengan kesalahan cenderung terdapat di bagian kanan atas, sedangkan email-email yang non-spam yang berwarna biru itu cenderung berada di bagian kiri bawah. Kita sendiri dapat langsung memisahkan kedua bagian ini dengan membuat sebuah garis, menarik sebuah garis lurus sebagai berikut. Nah, tidak terlalu presisi, namun kita dapat memastikan ketika kita membuat garis yang melewati titik 0,4 dan 4,0, itu kita membuat garis yang benar-benar memisahkan kedua benda ini, yaitu email spam dan email non-spam. Sayangnya, mesin tidak sepintar manusia. Mesin tidak bisa langsung mengenal pola tersebut dan harus mempelajari secara perlahan-lahan agar dapat memisahkan email yang spam dan email yang non-spam. Maka dari itu, kita di sini menerapkan algoritma perseptron untuk melakukan hal tersebut. Cara kerja perseptron dalam mengklasifikasi sampel ialah sebagai berikut. Di sini terdapat sampel berwarna merah yang bisa kita anggap sebagai email yang spam tadi, serta sampel berwarna biru yang merupakan email non-spam. Langkah pertama, kita mulai dengan membentuk garis random dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Garis yang dimaksud di sini sudah dibuat, yaitu garis yang berwarna hitam dengan rona berwarna biru dan merah. Warna merah menandakan area positif dari garis tersebut, sedangkan warna biru menandakan area negatif dari garis tersebut. Area positif tadi, seperti yang digambar sebelumnya, merepresentasikan email yang spam, sedangkan warna biru merepresentasikan email non-spam. Kita lanjutkan, di langkah kedua kita memilih angka yang besar yang merepresentasikan epoch atau jumlah iterasi dalam proses pelatihan nantinya. Misalnya kita pilih 1000 sesuai dengan contoh. Langkah ketiga kita pilih bilangan kecil yang dikenal dengan learning rate. Learning rate sendiri merupakan nilai pembelajaran dalam machine learning yang menandakan tingkat pembelajaran dari model yang kita buat. Saat learning rate bernilai terlalu besar, maka model yang kita buat bisa jadi kurang presisi dan tidak tepat. Maka dari itu, di sini kita diminta untuk memilih angka yang nilainya kecil, misalnya 0,01. Nah, di langkah keempat ini, kita mulai menjalankan algoritma perseptron sesuai dengan yang tertera di layar. Pertama, kita pilih sebuah random point atau titik random, titik acak. Misalnya kita pilih warna merah ini. Ini A. Lalu, jika titiknya diklasifikasikan dengan benar,
ia berwarna merah, jadi ia harus berada di area merah dari garis ini. Maka jangan lakukan apapun. Jika titiknya tidak diklasifikasikan dengan benar atau ia tidak berada di area yang benar, maka geser garis menuju titik tersebut sehingga titiknya nanti berada di area yang benar. Pada contoh titik A ini, ia sudah benar berada di area berwarna merah, maka kita lanjut ke iterasi atau epoch selanjutnya. Misalnya kita pilih titik lainnya yaitu titik berwarna biru. Kita pilih titik ini, titik B. Titik biru ini berada di area merah dari garis. Ini areanya berwarna merah. Maka garis ini harus kita geser sedemikian rupa sehingga titik B ini berpindah di area berwarna biru. Misalnya garisnya sudah berhasil kita geser dan garisnya seperti ini. Ini garis barunya. Nah, di sini kan titik B-nya sudah berada di area yang benar, di area berwarna biru. Maka kita bisa lanjut ke iterasi yang selanjutnya. Kita coba lagi untuk titik-titik lainnya. Misalnya kita pilih titik C yang ini, titik C. Titik C merupakan titik berwarna biru dan harusnya berada di area berwarna biru. Namun, ia di sini dengan garis baru berada di area berwarna merah. Maka kita harus pindahkan lagi garisnya, kita geser garisnya mendekati titik tersebut hingga titik tersebut berada di area yang semestinya yaitu area biru. Kita geser. Di sini. Nah, di sini setelah kita cek, titik C sudah berhasil berada di area berwarna biru. Dan saat dicek lagi untuk titik-titik lainnya, misalnya ini sebagai titik D, ia sudah berada di area merah. Titik E, titik F sudah berada di area merah. Titik G ini sudah berada di area biru, sudah sesuai dengan keinginannya. Maka hasil akhirnya dapat kita gambarkan sebagai berikut, yaitu sebuah garis yang telah kita latih untuk mengklasifikasikan sehingga semua titiknya berada di area yang semestinya. Area merah dan area biru. Kurang lebih seperti inilah cara algoritma perseptron berinteraksi. Namun yang perlu kita pertanyakan, bagaimana cara garisnya itu berpindah ke arah titik tersebut? Tidak mungkin sebuah mesin dapat mengetahui kemana garis tersebut harus berpindah secara semestinya. Ada proses yang harus dijalankan secara sistematik dan terurut. Nah, di sini kita mengenal yang namanya perseptron tree. Nah, pada algoritma perseptron tree ini, yang pertama kita masih mendefinisikan garis acak. Kemudian kita tentukan jumlah epoch iterasinya. Di sini kita tentukan 1000. Lalu kita tentukan learning rate-nya yaitu 0,01 dan barulah kita menjelaskan bagaimana sebuah garis harus berpindah melalui tahapan keempat ini. Di sini terdapat garis AX plus BY plus C sama dengan 0 berupa 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya sama dengan 3, dan nilai C-nya sama dengan minus 6. Kita lanjut ke step keempat pertama. Pilih titik acak. Kita pilih titik acak P, Q-nya adalah titik P ini, P besar, sehingga nilai P-nya sama dengan 4 dan nilai Q-nya sama dengan 5. Kita lanjut. Jika titik diposisikan dengan benar, maka jangan lakukan apapun. Sayangnya, titik P ini berwarna biru, sedangkan dia saat ini berada di area berwarna merah. Jadi, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jika titik berwarna biru dan area berwarna merah, kurangi A dengan 0,01P, kurangi B dengan 0,01Q, dan kurangi C dengan 0,01. Kita kurangi A dengan 0,01 dikali P, B dengan 0,01 dikali Q, dan C dikurangi dengan 0,01. Hasilnya adalah 1,96, 2,95, dan min 6,01. Persamaan garis barunya adalah 1,96x plus 2,95y min 6,01 sama dengan 0. Bagaimana perubahan koefisien dari persamaan garis ini dapat menggerakkan garis ini tadi? Nah, di sini ketika koefisien A, B, dan C diubah, hal tersebut akan berdampak terhadap terjadinya rotasi maupun translasi dari garis tersebut. Ketika nilai A ini kita ubah, maka garis akan berotasi dengan pivot di sumbu Y dengan arah searah jarum jam.
Namun, ketika ia berotasi dengan jumlahnya yang dikurangi, ia akan berotasi terhadap sumbu Y, namun berlawanan arah jarum jam. Begitupun dengan ketika nilai B-nya itu diubah. Nilai B itu yang terkait dengan Y. Ketika nilai B-nya bertambah, maka garis akan berotasi dengan pivot di sumbu X berlawanan arah jarum jam. Kalau nilainya berkurang, ia akan berotasi searah dengan jarum jam. Seperti ini. Kalau nilai C-nya yang bertambah, ia akan naik. Sedangkan kalau nilai C-nya berkurang, ia akan turun. Nah, dampak dari garis kita tadi, karena nilai A-nya berkurang, maka garis akan berotasi dengan pivot di sumbu Y berlawanan arah jarum jam. Ya kan, berotasi berlawanan arah jarum jam. Kemudian nilai B-nya juga turun, sehingga dia akan berotasi dengan pivot sebagai sumbu X dengan arah searah jarum jam. Kemudian karena nilai C-nya berkurang, ia akan turun, garisnya akan sedikit turun. Nah, dari situlah garis akan bergerak hingga nantinya output yang dihasilkan adalah garis yang menempatkan area biru menghadap titik P dan area merah membelakangi titik P. Meskipun demikian, karena ini merupakan algoritma untuk hasil yang linear, output yang dihasilkan terkadang masih terdapat kesalahan yang dapat kita kenal sebagai incorrectly classified atau diklasifikasikan dengan tidak benar. Nah, kita kembali ke kasus email spam dan non-spam tadi. Tadi kita sudah mengenal algoritma perseptron. Kita coba menggambarkan abstraksi dari cara-cara perseptron tadi. Pertama, kita definisikan sebuah garis acak. Kemudian dari garis ini kita uji dengan titik-titik berdasarkan epoch tertentu, misalnya E-nya kita tetapkan 1000 dengan learning rate atau nilai pembelajarannya 0,01. Kita coba jalankan. Kita uji untuk sebuah titik pertama. Misalnya ini titik A. Titik A berwarna biru, sedangkan area atas dari garis ini merupakan area berwarna merah. Maka dari itu, garis ini harus kita pindahkan. Kita coba pindahkan. Kita buat garis baru, sehingga titik birunya itu berada di bawah garis. Nah, di sini garisnya sudah membawahi si titik A, dan titik A berada di area yang benar. Namun saat kita cek lagi, di sini terdapat satu titik yang masih belum benar. Misalnya ini titik B. Agar benar, maka garisnya kita geser lagi sedemikian rupa sehingga area birunya benar. Dan hasilnya kita mendapati sebuah garis di mana area berwarna biru berada di area bawah, yang merupakan area tempat di mana email non-spam berada, sedangkan area merah berada di wilayah atas kanan, di mana area ini juga merepresentasikan tempat email spam berada. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang logistic regression dan hubungannya dengan perseptron. Sebelum kita membahas tentang logistic regression, sebaiknya kita mengetahui tentang pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah cara menganalisis hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat. Untuk model regresi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada linear, regresi linear, yang merupakan variabel terikat Y kontinu, atau skala pengukuran interval maupun rasio. Dan model yang kedua ada non-linear, regresi logistik, yang akan kita bahas nantinya, yang memiliki arti variabel terikat Y kategori. Kategori di sini memiliki pengertian skala pengukuran nominal maupun ordinal. Dan untuk regresi logistik tadi,
bebas X itu tidak linear, sehingga tidak bisa menggunakan metode ordinary least square. Menjadi tidak cocok karena terjadi pelanggaran asumsi. Pelanggaran asumsi yang pertama itu error tidak normal. Error akan berdistribusi binomial maupun multinomial. Dan yang kedua, ragam tidak homogen. Dan yang ketiga, nilai dugaan Y melebihi rentang 0 sampai 1. Kapan menggunakan regresi logistik? Kita menggunakan regresi logistik ketika variabel terikat Y itu nominal, memiliki dua kategori atau disebut binar, atau memiliki lebih dari dua kategori. Dan variabel terikat Y itu ordinal, memiliki tingkatan. Untuk variabel bebas X itu kontinu dan kategori. Itu tadi ketika kita ingin menggunakan regresi logistik. Dan untuk tujuan penggunaan regresi logistik, yang pertama itu menghitung peluang, melihat karakteristik, dan yang ketiga faktor variabel bebas yang berpengaruh. Oke, kita biar lebih paham kita lanjut ke untuk contohnya. Di sini saya mengambil contoh untuk titik biru merupakan email yang tidak spam, sedangkan titik merah merupakan email yang spam. Jadi kita ingin mengkategorikan email spam dan tidak spam menggunakan garis ini. Oke, untuk algoritma menggunakan yang pertama itu kita memulai dengan memilih garis secara acak menggunakan rumus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dan garis itu tidak hanya memberi garis tetapi memberi daerah positif dan negatif. Itu memberi kita area merah dan biru. Dan untuk langkah yang kedua itu memilih angka besar. Di sini saya memilih angka 1000 yang digunakan nanti untuk perulangan. Dan langkah yang ketiga kita memilih angka yang paling kecil. Itu saya memilih untuk angka 0,01 sebagai learning rate. Dan untuk langkah keempat kita melakukan perulangan 1000 kali tadi. Dan kita memilih titik secara acak P, Q. Dan jika tidak titik diklasifikasikan dengan benar, maka kita memindahkan garis tersebut menjauh dari titik. Jika diklasifikasikan dengan salah, maka kita akan memindahkan garis ke arah titik. Dan untuk langkah yang kelima, nikmati setiap perulangan tersebut. Untuk rumus terakhirnya, kita menggantikan langkah yang keempat, yaitu menjumlahkan learning rate dikali selisih antara label dan waktu prediksi P, lalu dikalikan Q. Koordinat X dan Y adalah koordinat horizontal dan vertikal. Akhirnya ditambahkan 0,01 kali label dikurangi prediksi untuk melihat garis. Jika dilihat garis ini sudah memisahkan antara email spam dan tidak spam. Jadi ini merupakan hubungan antara algoritma perseptron dengan algoritma regresi logistik, karena sebelumnya prediksi kita itu adalah 1 dan 0 sesuai dengan syarat dari pengertian regresi logistik, yaitu skala pengukurannya itu nominal maupun ordinal. Begitu juga dengan perseptron, itu pengukurannya tidak melebihi 1 dan 0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai gradient descent. Sebelum memulai, apakah itu gradient descent? Gradient descent merupakan sebuah teknik pengoptimalan menggunakan gradien yang dihitung dari hasil backpropagancy on untuk memperbarui weekend test. Dan apa tujuan dari gradient descent? Tujuannya yaitu untuk meminimalkan loss. Jadi, gradien yang minimalis loss dengan menyesuaikan nilai weightnya, dimana pada satu momen saat e-learning weight ini akan disesuaikan. Adapun contoh kurvanya di sini bisa
bisa dilihat, dan ini dimana di sini letak initial weight, dimana pada garis kurva bawah dinamakan dengan global cost. Jadi untuk perseptron yang sederhana, cost function menyesuaikan dengan weight-nya, tapi untuk network yang sedikit kompleks, fungsinya akan non-linear, karena si gradien ini harus melintasi sepanjang kurva, dan juga gradien ini harus melintasi sepanjang dimensi yang berbeda, dan akan lebih sulit jika mencapai minimum global cost-nya. Dan karena gradien descent ini harus melintasi jalur di mana dimensinya pasti berbeda-beda dari setiap kasus, dan memungkinkan akan lebih sulit untuk mencapai minimum waktunya. Bukan hanya itu, ada beberapa faktor, misalnya untuk gradien ini dia menggunakan data tapi tidak dalam bentuk kelompok. Dari satu kali e-learning dari seluruh data, dia akan membuat adjustment, dimana pada gradient descent ini ada beberapa komponen, yaitu small error dengan large error. Seperti contoh kurva lain, baik akan kita gambarkan contoh kurvanya. Nah, pada kurva ini ada beberapa komponen yang terdapat pada gradient descent, dan pada kurva ini juga menggunakan namanya low error dengan high error. Dan penting kita ketahui mengapa gradient descent cukup banyak untuk diaplikasikan, seperti penjelasan sebelumnya yang sudah dijelaskan. Pada gradient descent ini merupakan teknik pengoptimalan menggunakan gradien untuk memperbarui weight dan bias. Jadi pertanyaannya, mengapa gradient descent ini cukup banyak untuk diaplikasikan? Karena gradient descent ini dapat dipublikasikan dalam model yang lebih beragam dan lebih mudah untuk diimplementasikan, terutama pada pemanfaatan perangkat lunak untuk perhitungannya. Sekian penjelasan dari gradient descent. Baiklah, saya IPA Fizik Ramadhani, NPM G1A 018-075. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivasi pension dan log loss error. Yang mana pada gambar ini adalah aktivasi pension, yang mana yang pertama yaitu sigmoid atau logistik aktivasi function, yang mana pada aktivasi sigmoid dapat menghasilkan nilai dalam 0,1 yang berguna dalam melakukan komputasi yang harus ditafsirkan sebagai probabilitas. Dan pada sigmoid ini terdapat batasan, yang mana batasannya ada dua. Yang pertama adalah aktivasi sigmoid bukanlah fungsi nol sentris, sehingga pengoptimalannya akan sulit. Dan batasan yang kedua, rawan masalah gradien menghitung. Dan pada gambar kedua ini adalah aktivasi tank, yang mana pada aktivasi tank ini hampir sama dengan aktivasi sigmoid. Pembedanya adalah gradiennya, yang mana pada aktivasi tank ini akan menghitung keluaran dari perhitungan yang diinginkan, sehingga menjadi positif dan negatif. Terus pada tank ini terdapat gradien pemusatan rata-rata dan gradien yang lebih besar, atau karena peregangan dengan sigmoid membuatnya lebih untuk dilatih. Dan pada gradien tank ini atau aktivasi function tank ini juga memiliki batasan, yang mana yang pertama batasannya adalah fungsi garis singgung hiperbolik juga mengalami masalah gradien lenyap.
Dan pada tank ini juga terdapat batasan kedua, yaitu fungsi komputasi berat, sehingga konvergensi akan lambat. Yang ketiga adalah aktivasi Lucky Relu. Lucky Relu adalah fungsi aktivasi perluasan dari fungsi aktivasi relu. Perbedaan dari relu dan aktivasi relu adalah pada diagram ini. Pada gambarnya terdapat perbedaan, yang mana pada yang relu garisnya akan sejajar dengan garis gradien, yang mana pada Lucky Relu garisnya akan turun ke bawah, miring ke bawah, sehingga relu akan memetakan dalam rentang 0 hingga X. Tapi jika Lucky Relu tidak terbatas, atau Y sama dengan X kali 0,01. Dan pada aktivasi Lucky Relu ini juga dapat berfungsi sebagai aktivasi mengatasi masalah gradien yang hilang dan juga efisien secara komputasi. Dan pada Lucky Relu ini juga terdapat batasan, yang mana yang pertama, ULT bukanlah fungsi nol sentris. Dan yang kedua, yaitu aktivasi ULT menerima masukan negatif apapun, ia tidak akan mengaktifkan neuron. Dan yang kedua yaitu log loss error, yang mana yang terdapat pada gambar ini adalah gambar log loss, yang mana pada log loss yaitu mengukur kinerja model klasifikasi yang outputnya berupa nilai probabilitas antara 0 dan 1. Dan pada log loss, apabila kehilangan lintas entropi meningkat karena probabilitas yang diprediksi menyimpang dari label sebenarnya. Jadi memprediksi probabilitas 0,012 ketika label pengamatan sebenarnya adalah 1 akan menjadi buruk dan menghasilkan nilai kerugian yang tinggi. Maka model yang sempurna akan memiliki kerugian log 0. Di sini kita ingin membahas bagaimana sekumpulan perseptron dapat membentuk jaringan neural network. Pada diagram di bawah ini kita melihat terdapat beberapa input yaitu X1, X2, dan Xm. Sedangkan di sini juga terdapat beberapa perseptron yaitu dua buah perseptron yaitu Z1 dan Z2. Karena koneksi tiap perseptronnya dan tiap input sangat padat, maka jaringan ini dinamakan dengan dense layer. Dense layer merupakan lapisan yang terdiri dari dua atau lebih perseptron. Ketika dense layer ini yang terdiri dari beberapa perseptron yang berada di antara input layer dan output layer, ini disebut sebagai hidden layer. Nah, tujuan dari kita menggunakan perseptron ini salah satunya untuk men-split data. Pada contoh data ini, kita dapat membagi data secara linear. Nah, proses pembagi data ini dapat kita representasikan atau dapat kita encode dalam bentuk node-node yang tampak seperti di sini. X dan Y di sini berperan sebagai input dan sentral nodenya berisi nilai dari node tersebut yang akan diarahkan menjadi output. Perseptron dapat membagi secara linear, namun kita dapat menemukan kondisi di mana areanya tidak linear. Pada contoh non-linear regions ini, ketika kita hanya mengambil satu garis ini, maka terdapat beberapa sampel yang tidak tepat diklasifikasikan. Begitu juga ketika kita membuat garis seperti ini, terdapat sampel yang tidak diklasifikasikan dengan benar. Maka solusi yang harus kita cari yaitu menggunakan non-linear regions yang hanya dapat ditemukan melalui neural networks atau jaringan syaraf. Nah, tahapan-tahapannya, sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana melakukan klasifikasi secara linear. Nah, di
gambar pertama kita melakukan klasifikasi untuk area secara horizontal, dan pada gambar kedua kita melakukan klasifikasi secara vertikal. Ketika kedua hasil klasifikasi ini kita gabungkan, maka tampak terdapat daerah hasil di mana area berwarna biru tepat berisi sampel-sampel yang berwarna biru pada region berwarna biru. Untuk melakukan hal ini, kita perlu menggabungkan region-region atau wilayah tersebut. Untuk menggabungkan region tersebut, kita dapat melakukan sebuah cara menggunakan neural networks. Kita ambil salah satu titik, misalnya titik ini, yang memiliki probabilitas 0,7. Lalu, pada solusi perseptron yang kedua, yang secara vertikal, kita juga ambil titik yang sama pada posisi yang sama, di mana probabilitasnya pada wilayah di sana adalah 0,8. Kemudian kita jumlahkan probabilitas keduanya dan menghasilkan 1,5 untuk titik tersebut. Sayangnya, probabilitas dalam ilmu probabilitas hanya berkisar dari 0 sampai 1. Maka dari itu, nilai 1,5 ini perlu kita olah dalam sebuah fungsi aktivasi sehingga ia akan menghasilkan sebuah probabilitas yang dalam rentang 0 sampai 1. Di sini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk menggabungkan dua region tadi, kita ambil probabilitas satu titik, di sini 0,7, lalu jumlahkan dengan probabilitas titik tersebut pada region yang lainnya, di sini 0,8. Ketika kita jumlahkan, hasilnya 1,5, dengan pemrosesan menggunakan fungsi aktivasi, dihasilkan probabilitas titik tersebut adalah 0,82. Kita lakukan hal yang sama untuk seluruh titik sedemikian rupa sehingga nanti daerah hasilnya akan menghasilkan region yang tepat menyeliputi titik sampel biru untuk area biru, dan region berwarna merah tepat meliputi sampel-sampel berwarna merah. Kita dapat mengkombinasikan dua area yang berbeda dengan lebih cenderung pada area yang pertama. Misalnya, kita lebih menginginkan area solusi itu mendekati solusi yang diberikan oleh perseptron 1. Nah, maka dari itu di sini tampak terdapat penggunaan sebuah konstanta perkalian 7 kali dari solusi probabilitas di perseptron pertama, kita tambahkan dengan 1 kalinya dari solusi perseptron kedua. Hasil penggabungan regionnya tampak seperti pada gambar di sebelah kanan. Daerah solusi lebih cenderung mirip dengan yang tertera pada perseptron 1, di mana daerah biru melingkupi di daerah bagian atas dari solusi. Contoh lainnya, kita menggunakan perkalian 7 pada perseptron pertama dan menggunakan perkalian 5 pada perseptron kedua. Saat kita hitung solusinya, untuk menghitung solusinya tadi, ambil satu titik, jumlahkan probabilitas di titik tersebut pada region yang berbeda, kalikan dengan koefisien pengalinya. Untuk perseptron pertama dikali 7, perseptron kedua dikali 5. Lalu, pada daerah solusi ini, terdapat sebuah konstanta yang sengaja diletakkan dikurangi dengan 6. Ini kan solusinya merupakan persamaan linear, didapatkan nilainya 2,9. Nah, nilai 2,9 dari persamaan linear ini kita olah menggunakan fungsi aktivasi sehingga nanti dihasilkan solusi berupa persamaan non-linear. Nah, proses kombinasi area tadi dapat kita gambarkan dalam proses encoding. Di sini sebelumnya tampak ada simbol input yaitu X dan Y. Kemudian untuk masing-masing lengannya akan mengarah pada node pusat, central node, yang berisi nilai konstanta yang akan diarahkan ke output. Di sini koefisien dari X adalah 5, maka nilai di sini 5.
koefisien dari Y minus 2, maka nilai di Y adalah minus 2. Dan nilai dari persamaannya adalah sama dengan minus 8, maka nilai dari central node adalah minus 8. Lakukan dengan cara yang sama, koefisien dari X adalah 7, kita letakkan 7. Koefisien dari Y adalah minus 3, letakkan minus 3. Dan nilai persamaannya sama dengan 1, maka nilai node pusatnya adalah 1. Sebelumnya, kita tadi sudah menggunakan sebuah koefisien pada pengembangan neural network. Nah, di sini kita kalikan dengan koefisien 7, di sini kita kalikan dengan koefisien 5. Kita tuliskan lagi koefisien-koefisien tersebut pada encoding ini. Di awal tadi untuk perseptron pertamanya itu koefisiennya 7, dan untuk perseptron kedua koefisien yang digunakan adalah 5. Dengan nilainya, yaitu di sini koefisiennya minus 6. Kita masukkan minus 6 di sini. Nah, maka representasi dari proses ini akan sama dengan hasil encoding ini. Kita coba lanjutkan. Nah, tampak hasil neural network yang diambil dari gabungan perseptron linear tadi adalah sebagai berikut. Kita coba gambarkan manual. Ini tadi ada X dan ada Y, kita coba hapus. Ini ada node X, ada node Y. Node X memiliki node pusat ke-8. Tapi ada juga yang Y yang menuju minus 8, kita taruh juga. Ini 5, ini minus 2. Ini dari perseptron pertama. Kemudian kita gambar dari perseptron keduanya dengan pena warna biru. Ini X menuju sebuah node pusat yang bernilai 1, ininya 7. Dan dari Y ke node pusat lainnya itu minus 3. Lalu kita lanjutkan. Dari minus 8 ini, ia lanjut. Fungsi aktivasinya 7, di sini 5, node pusat barunya yaitu minus 6, dan outputnya sebagai berikut. Nah, hasil yang kita gambar di sini sama dengan yang tertera di gambar ini. Hal yang sudah kita lakukan itu merupakan encoding dari neural network, di mana pada awal node terdapat input layer, dan proses yang terjadi yang diakibatkan oleh perseptron 1 dan 2 ini menjadi sebuah hidden layer. Dikatakan hidden layer karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ia terletak di antara input layer dan output layer, dan hasilnya output layer merupakan sebuah solusi non-linear yang dihasilkan oleh neural network. Berbeda dengan yang dihasilkan perseptron ini yang merupakan hanya solusi linear.